Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Ini adalah video keempat saya alias yang terakhir dari seri perjalanan 3 hari di Tasikmalaya. Destinasi kali ini adalah Pantai Karangtawulan. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang ada di selatan Jawa Barat, berlokasi di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, perbatasan dengan wilayah Ciamis, Pangandaran. Letaknya di ujung selatan Jawa Barat. Jarak dari Terminal Indihiyang ke Pantai Karangtawulan sekitar 82 km. Dari Pantai Karangtawulan ke Pangandaran berjarak 55 km ke arah timur. Sementara ke Pantai Cipatujah sekitar 38 km ke arah barat. Walaupun namanya belum seterkenal Pangandaran, namun panoramanya begitu eksotis dan sangat memukau. Saya melihatnya mirip-mirip tanah lot Bali ya, ditilik dari kondisi batu karang dan ombak yang ada di sini. Ciri khas pantai ini adalah tebing yang berumput Manila dengan pohon-pohon yang meneduhkan suasana, termasuk meneduhkan hati yang galau. Saya tidak tahu nama pohonnya, sepertinya sejenis kelapa ya. Ya, apapun nama pohonnya, di mata saya, pohon-pohon inilah yang mempercantik pantai ini dan menjadikannya sangat unik dan enak dipandang. Back to basic. Sebagaimana telah saya kisahkan di video sebelumnya, bahwa pagi ini di hari ketiga, saya telah selesai melakukan perjalanan dari Curug Dengdek. Dari alun-alun ini, saya berencana melanjutkan perjalanan ke Pantai Karangtawulan yang berjarak sekitar 47 km kalau melalui Jalan Raya Cikalong atau 28 km kalau melalui Jalan Panca Tengah menggunakan bis 3/4 jurusan Terminal Indihiyang Cikalong. Tunggu punya tunggu, bis yang diharap-harap tak kunjung muncul. Sudah 1 jam. Jam 11-an, tukang ojek itu menawarkan jasanya mengantar pulang pergi ke Karangtawulan dan menunggu selama 1 jam di sana. Tarifnya sangat mencekik, yakni 150.000. Nah, setelah saya timbang-timbang, di mana malam ini saya harus balik lagi ke Jakarta setelah tertunda 1 malam, maka tidak ada pilihan lain. Saya memang harus menerima tawaran tukang ojek itu, dan saya harus melupakan rencana saya ke Pantai Cipatujah atau ke Tonjong Canyon. Kami berangkat pukul 11 dan saya tidak tahu kenapa tukang ojek memilih jalan Cikalong yang notabene lebih jauh ketimbang jalan Panca Tengah. Jaraknya hampir 2 kali lipatnya, tapi ya wes, saya nggak mau mikirin itu. Ini adalah jalan lintas selatan Jawa Barat. Bau-bau laut sudah mulai tercium, yaitu di sebelah kanan adalah Samudra Hindia ya, selatan Pulau Jawa. Ini adalah jalan kelapa genap yang jalannya sedikit menjauh dari pantai, membelah rumah penduduk. Dan di sini kami belok kanan memasuki area Pantai Karangtawulan. Ya, patokannya adalah sebuah masjid besar bernama Al-Jabar Cikalong di seberangnya. Dari jalan raya ke pintu masuk adalah sekitar 500 meteran. Harga tiket sekarang ini Rp6.000 per orang. Ya, ini kita sudah memasuki kawasan ya. Suasananya sudah bikin seger mata ya. Nah, ini adalah area perparkiran. Kita sekarang menuju pantai ya. Saya baru saja tiba. Nah, ini adalah deck untuk melihat view yang bagus. Mungkin saya akan coba naik. Aduh, dengan kaki pincang begini saya agak sulit. Wah, itu sobat, view-nya bagus sekali ya. Itu Samudra Hindia. Waduh, bagus sekali ya view-nya. Ini mungkin bisa dibilang tanah lotnya Tasikmalaya ya. Memang luar biasa indah. Tidak salah apa yang digembar-gemborkan oleh internet ya. Yang bikin epicnya itu adalah pohon-pohonannya ya. Pohon-pohon palem itu. Aduh, bagus sekali. Entah itu seperti berada di daerah entah berantah ya. Itu pohon yang membuat indah pantai ini. Saya belum pernah. Saya baru turun dari deck. Kita lanjutkan perjalanan. Kita menuju jalan lurus dulu. Ini saya masih OTW to ujung tebing yang menjorok ke laut.
Ya, sobat bisa menyaksikan sendiri keindahan yang memukau dari koridor pantai ini. Wah, di situ ada pulau di tengah laut ya. Epic. Interupsi dikit, sobat melihat di depan itu ada buk panjang. Itu bukan untuk duduk-duduk ya, gak enak kalau didudukin. Itu sebenarnya dudukan untuk tulisan Karang Tawulan. Tapi mungkin karena dianggap menghalangi pandangan ke laut, tulisan itu dibongkar. Nah, ini saya menuju ujung tebing yang menjorok ke laut. Ini saya sudah berada di ujung tebing yang menjorok ke laut. Sekarang saya coba belok ke cabang ini. Mungkin kita akan mendapatkan view yang lebih indah, yang sama spektakulernya lah dengan yang tadi. Ini enak nih benar untuk refreshing, untuk melupakan segala penat kesibukan di kota, tetap bengek kota. Benar-benar meninabobokan. Sekarang saya akan coba masuk cabang ini. Bisa kita lihat dari tulisan ini. Wah, sepertinya terjal ya. Saya cukup trauma dengan yang terjal-terjal. Tapi saya ingin mencapai maksimal, mencapai di tempat ini ya. Ya, sampai di sini sepertinya kurang terawat. Tapi saya memang terobsesi untuk sampai ujung atau sampai maksimal kita mendapatkan tempat ini ya. Saya akan coba turun. Ya, saya akhirnya mencapai bibir pantai ya. Saya mencapai dasar karang atau dasar tebing. Wow, laut itu menyerbu kakiku sampai sebetis, lumayan enak. Ya, ombak mulai menerjang lagi. Ya, saya takutin sendal saya keseret. Ya, saya berada di salah satu batu karang, berdiri di atas salah satu batu karang. Ya, beginilah penampakan kaki tebing. Oke, waktunya naik lagi. Ya, selalu yang menjadi kendala saya, yang menjadi hambatan saya adalah keterjalan nanjak. Apalagi kondisi saya kaki ini dalam keadaan pincang dan fisik saya sudah terkuras dalam 2 hari perjalanan ini. Ini memakan waktu banyak juga ya. Ya, sedikit lagi menuju kemerdekaan tiada tara. Merdeka. Sekarang saya walking di sisi timur pantai. Asik banget ya sob ya. Istirahat, saya ingin menikmati kebebasan dan kenikmatan hidup ini. Itu di depan kita adalah Samudra Hindia. Kita berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ya, di pantai selatan ya. Akhirnya sang waktu jualan yang memisahkan kita. Saya di sini sudah hampir 1 jam dan saya harus kembali
keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini pemandangannya luar biasa. Sebenarnya, saya ingin berlama-lama di sini, menikmati suara debur ombak dan angin sepoi-sepoi yang bisa menindak bobokan saya. Tapi saya punya dunia dan kehidupan sendiri. Saya harus kembali pada kehidupan saya, yakni kehidupan yang penuh hiruk-pikuk, tekanan, dan kompleksitas. Namun, kehidupan semacam itulah yang membuat saya survive. Kita ini kaki saya masih pincang ya sob. Saya harus pelan, ini yang membuat kendala kita pada perjalanan saya kali ini. Ulasan saya terhadap tempat ini tidak banyak. Fasilitas dan prasarananya sudah cukup baik. Bahkan koridor dan landscape di sini sangat cantik. Saya merasakan seperti di daerah antah berantah. Ya mungkin karena sudah langsung di bawah Dinas Pariwisata Pemkab Tasikmalaya. Tapi di tepi pantainya masih jorok. Ya mungkin karena Covid ya. Sehingga tidak lagi terurus dan kedai-kedai makanan juga pada tutup. Jika pantainya dibenahi dan dibikin cantik seperti pada tebingnya, lalu dengan promosi yang bagus, niscaya tempat ini akan menjadi tempat favorit bagi para pelancong. Jangan lupa pertimbangkan juga transportasi yang bersahabat bagi pelancong-pelancong berbudget terbatas seperti saya, karena infrastrukturnya sudah bagus ya. Tidak ada lagi ruas yang jelek untuk menuju ke tempat ini. Pukul 3 sore, saya menyudahi kunjungan di pantai ini. Tiba di Terminal Cikalong yang berjarak kurang lebih 17 km dari Pantai Karangtaulan pukul 3.30 menggunakan objek yang sudah saya charter. Tapi saya tidak naik dari sini. Tukang ojek mengantarkan saya sekitar 1 km di depan, yang ternyata ada bis serupa yang lagi ngetem di situ dan akan berangkat lebih dulu ketimbang yang di terminal. Pukul 4.30, bis pun berangkat menuju Terminal Indihiyang. Bis terakhir dari Cikalong ke Indihiyang itu antara pukul 4 dan pukul 5. Jadi kemungkinan bis yang saya naiki ini adalah bis terakhir. Tiba di Terminal Indihiyang pukul 9 malam. Untungnya, bis jurusan Bekasi masih ada yang lewat. Saya pun naik bis tersebut pukul 9.30 malam dengan tarif Rp105.000. Lebih mahal dibandingkan dengan ketika saya berangkat dari Terminal Bekasi ke Tasikmalaya, yaitu Rp70.000. Ternyata saya menaiki bis kelas bisnis. Ya jam segini mah sudah punah bis kelas ekonomi ya. Ya alhamdulillah, saya selamat tiba di Bekasi pada pukul 2 dini hari. Dengan demikian, berakhir sudah rangkaian perjalanan 3 hari saya di Tasikmalaya ke 4 tujuan dari 6 yang direncanakan, dengan membawa sejumput cerita. Terima kasih sobat semua yang telah setia menyaksikan semua perjalanan ini dalam 4 video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.